Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Muhammad Dafa Sinavel Putra. Di video kali ini gue akan membahas tentang maintenance system secara software, troubleshooting Windows, terutama password administrator Windows, dan yang terakhir itu backup data. Oke, happy watching. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan melakukan maintenance terkait sistemnya ya. Kita untuk platform yang kita gunakan itu kita menggunakan Hiren Boot CD 152. Kebetulan tadi sudah saya download. Ini kita buka saja Hiren Boot CD-nya. Oh iya, ketika di download itu dia file itu zip ya teman-teman ya. Jadi nanti sebelum digunakan itu di ekstrak dulu 15.2 nih yang ini. Setelah di ekstrak akan keluar banyak nih seperti ini. Terus teman-teman pilih yang ISO-nya yang nih, yang Hiren Boot CD 15 itu. Ini yang ISO ya, this image file ya. Teman-teman klik 2 kali, masuk ke dalam HBCD yang folder, terus masuk ke dalam ini application yang HBCD menu. Kita buka, jalankan, yes. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita klik programs. Kita masuk ke cleaners, kita gunakan untuk maintenance ini kita bisa menggunakan CC Cleaner dan ATF Cleaner ya teman-teman ya. Untuk saat ini akan saya gunakan itu ATF Cleaner, sebenarnya sama aja sih. Ini teman-teman pilih mana aja yang teman-teman ingin hapus, Windows temporary, current user temporary, all user temporary, dan lain-lain. Ini saya mau hapus semuanya teman-teman ya, termasuk recycle bin, history, dan lain-lain. Nah, kita klik select all tadi. Selanjutnya kita klik empty selected. Oke, selesai teman-teman ya, klik OK. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, setelah tadi kita melakukan maintenance sistem secara software, selanjutnya kita akan melakukan troubleshooting Windows. Misalkan ada kasus itu kita ingin login ke dalam sebuah Windows tapi kita tidak tahu passwordnya. Itu kita bisa melakukan penggantian password, dan juga kita juga bisa melakukan reset password. Jadi passwordnya itu kita jebol, kita kosongin tanpa password, kita reset. Itu kita menggunakan Hiren Boot CD juga teman-teman. Nah, untuk Hiren Boot CD yang kali ini itu bukan yang 15.2 lagi teman-teman ya. Untuk yang sekarang itu kita menggunakan debooting teman-teman. Jadi Hiren Boot CD yang PE itu kita booting dulu menggunakan Rufus. Nah, setelah itu kita lakukan proses masuk ke BIOS seperti biasa, seperti kita misalkan mau install ulang Windows. Tapi ini kita menggunakan Hiren Boot CD, nanti kita akan masuk ke OS Hiren Boot CD-nya itu teman-teman. Nanti di situ baru kita setting supaya password itu bisa diganti dan juga bisa dihilangkan. Happy watching. Ya udah. Jangan aneh-aneh, udah beresiko. Datanya boleh picture, boleh apapun, nanti tindakan gede. Mana sini prosesor? Jangan prosesor. Nih, coba ini dulu mau. Woi. Enggak, nih udah nih. Restart. Kalau tadi Rufus, apa namanya? Rufus, oh tadi dulu ini lagi ini. Ntar. Anjing, tinggalan segala. Ini itu udah bisa. Oh, udah bisa juga. Masih sini. Enggak, tadi coba itu. Udah nanggung videonya. Masih video sekalian orang aja, jangan komputer doang. Ya tadi gua
tadi jatuh. Tapi lu udah set itu passwordnya. Gue tadi udah apa? Udah set passwordnya. Bentar aja lagi. Tadi gue udah rekam awal ya. Nah, bisa. Gini. Jangan dulu passwordnya Pak. Ah, bisa. Dah. Nah, ini ya, kalau mau backup Windows, ini sebenarnya materinya ada di ini lagi. Ini prakteknya begini. Dimatiin sih layar. Di kanan, properties. Ini kalau mau backup Windowsnya nih, jadi kalau rusak benar-benar kamu tinggal panggil doang. Nah kalau yang nomor 3 kan backup data, cuma pindahin data doang. Jadi beda apa ya? Beda kata kerja lah. Recovery apa? Jadi Windowsnya yang itu kamu backup itu ke mana nih? Medianya mana nih? Ke D. Nanti kalau udah rusak langsung install ulang lagi. Tinggal panggil doang kali Windows 10. Kayak gitu ya. Ini prosesnya agak lama sih. Ya. Nah, kalau ini memang benar-benar membackup sebuah sistem ya. Sistem yang original. Jangan sampai nanti bisa, tapi tentunya ukurannya harus besar. Nah ini kan ini nih, ya. Itu data yang mau di backup. Ya. Misalnya on hard disk. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan simulasi jika terjadi crash pada Windows kita dan Windows kita itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman, tidak bisa masuk ke dalam Windows. Jadi misal kita menyimpan file di dokumen nih teman-teman, ini contoh satu filenya dan terjadi crash di Windows, misalkan kita tidak bisa membuka Windowsnya, kita akan melakukan backup data melalui Hirens Boot PE. Nah ini kita matikan dulu teman-teman ya. Ini teman-teman, untuk media yang saya gunakan untuk bootable itu flash disk ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman masuk ke BIOS, nyalakan komputer, tekan F12, menyesuaikan dengan komputer masing-masing. Nah ini enter setup, ke bagian startup, dicek di primary boot sequence, enter. Nah di make sure USB HDD-nya ini ada di nomor 1 ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam Hirens Boot CD-nya itu langsung ya, tidak perlu kita apa-apain lagi. Tekan yes. Oke. Kita masuk ke booting. Tekan tombol random aja teman-teman ya, sambil tekan tombol random supaya dia tidak masuk ke Windows lagi, jadi dia masuk ke dalam bootable-nya. Nah ini sudah masuk teman-teman ya, kita tunggu saja. Oke teman-teman, kita sudah mulai masuk ke dalam Hirens-nya ya. Oh ya teman-teman, untuk masuk ke dalam Hirens Boot CD ini nanti teman-teman melakukan bootable dulu ya dengan Rufus untuk Hirens Boot CD-nya, dan yang PE ya, jangan yang 15.2 karena itu untuk program files. Oke, kita sudah masuk ke dalam Hirens Boot CD. Kita klik File Manager. Kita masuk ke local disk C. Kita masuk ke user, sorry teman-teman. Ke novel, ini nama PC saya. Kita masuk ke tadi kita menyimpannya di My Document. Nah, ini ya teman-teman ya, ini filenya yang tadi kita ingin backup. Selanjutnya kita lakukan copy atau cut saja teman-teman ya. Terus kita pindahkan ke data D. Nah, setelah ini kita bikin folder restore. Sebenarnya memang harusnya ada, tapi Restore. Oke teman-teman, kita kok paste file di sini dah.
Setelah selesai ini teman-teman lakukan restart, terus lakukan instalasi ulang Windows 11 atau Windows 10. Misal teman-teman pakai Windows 10, tinggal sesuaikan saja, kan tadi Windowsnya crash. Jadi ketika kita install ulang nanti pas di pengaturan partisinya itu jangan menghapus file yang ada di C-nya. Jadi jangan menghapus file yang ada di D-nya. Cukup hapus yang di C-nya saja, yang sistemnya saja. Jadi ketika kita masuk nanti ke Windows-nya itu file-nya aman teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.